Oke, jadi untuk kebutuhannya ini ada di jasa servis dan penjualan komputer ya. Jasa servis dan penjualan itu. Jadi kebutuhannya satu menjual jasa servis komputer dan HP, kemudian yang kedua itu ada spare part yang diambil dari vendor. Setiap ada servis, tipenya non persediaan karena nggak ada stoknya. Kemudian yang ketiga ada beban pokok penjualan dalam jasa servis. Jadi di sini beli spare part yang non persediaan dari vendor. Jadi ketika ada servis, ada pergantian spare partnya ini biasanya langsung diambilkan ke vendor gitu. Kemudian yang nomor 4, dalam beberapa kasus ada servis HP, jadi ada servisan yang masuk, itu langsung dilempar pengerjaannya ke vendor dan ingin tracing sudah melakukan servis apa saja ke vendor atau maksudnya sudah masukin apa aja ke vendor tersebut. Kemudian yang kelima, di sini ada jenis penjualan jasa maupun barang sangat banyak, namun tanpa ada persediaan atau penamaannya itu berubah-ubah gitu. Jadi ketika ada penjualan akan diambilkan ke vendor, namun ingin mencetakkan nota sesuai barang yang dijual. Oke, yang pertama harus dilakukan itu adalah setting untuk preferensinya dulu. Di sini kita masuk ke preferensi. Di bagian alamat, di sini harus diisikan dulu Sleman. Kalau sudah, lari ke akun perkiraan. Di bagian penjualan pembelian, jadi ada di beban nanti. Ini kita tambahkan menjadi beban pokok penjualan. Kenapa kita tambahkan di sini? Karena di bagian ini ada beban pokok yang nomor 3 ini. Beban pokok penjualan atas jasa servis. Jadi kita ada melakukan pembelian non persediaan yang nantinya akan jadi HPP atau beban pokok penjualan. Ini kita simpan. Kemudian yang kedua, kita siapkan dulu untuk kategori barangnya. Klik kategori barang, contohnya kita ada beberapa kategori gitu. Misal di sini jasa. Jasa, ini kita setting. Jadi setiap ada beban, kita ubah langsung jadi HPP. Jadi misal kita ada melakukan ini apa namanya? Melakukan pembelian jasa, contohnya ini di poin nomor 4. Jadi kita kan ada jasa servis HP yang kita lemparkan keluar. Nah, itu nanti akan jadi beban pokok penjualan bebannya. Kita simpan, kemudian kita lanjut lagi. Namanya misal kita pembelian barang dari vendor. Eh, Kayak tadi, spare part tadi, yang non persediaan. Ini bisa jadi kita menamakan spare part non persediaan. Ini kita buat kategorinya dulu ya. Kemudian masuk ke beban, kita ubah dulu beban pokok penjualan, kita simpan. Oke, sementara untuk kategori barangnya ada dua, ada di jasa dan spare part non persediaan. Itu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat dulu untuk barang dan jasanya gitu. Jadi flow-nya adalah kita setting dulu tadi pengaturan untuk database ini, kemudian ke selanjutnya setting kategorinya. Contohnya di sini ada jasa, kemudian ada kategori spare part non persediaan.
Kemudian selanjutnya kita buat barang dan jasa. Nah, di sini barang dan jasa, di sini saya contohnya ada membuat, hapus dulu aja. Kita tambahkan tampilannya akan seperti ini, kita buat namanya misal jasa perbaikan laptop. Kategorinya seperti yang sudah kita buat tadi di sini ada jasa. Kita masukkan sini jasa. Jenis kategori barang sesuai jasa juga. Satuannya bisa per project atau per unit gitu. Tuh, oke. Kemudian di sini ada penjualan atau pembelian. Kita bisa set untuk harganya. Contohnya di sini adalah jasa perbaikan laptop. Kita akan contohnya saja untuk jasa perbaikan laptop karena sebenarnya harganya beda-beda sesuai dengan apa kerusakan laptopnya atau kerusakan barangnya ya. Jadi nanti contohnya di sini bisa kita berikan defaultnya saja. Defaultnya misal harganya 100.000. Oke, di sini kita bisa informasi pembelian untuk jasa. Jadi kalau kayak kita misal apa melakukan jasa perbaikan laptop, misal mau dilempar, bisa dilempar ke vendor mana gitu. Ini bisa diisi, bisa tidak. Kemudian PPN PPh ini juga bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada beban pokok penjualan akun ya. Akun bebannya sudah sesuai yang disetting di sini tadi. Kalau sudah tinggal disimpan. Kemudian contohnya kita buat data baru lagi. Jasa servis HP, tipenya jasa, satuannya unit, ban. Kemudian selanjutnya di sini kita sudah ada tipe jenis barangnya jasa, kemudian kita buat yang tipe non persediaan. Namanya spare part non persediaan. Ini bebas sih, sebenarnya bisa kita sesuaikan. Misal contohnya spare part hmm, SSD gitu. Nanti kan SSD di sini ada banyak tipenya gitu. Kategori di sini spare part non persediaan, tipenya di sini juga harus non persediaan, satuannya bisa unit atau piece. Contohnya saja. Nah, ini biasa harga defaultnya berapa? Misal di 250.000, 350.000, kemudian bisa terkena PPN atau tidak dan lain sebagainya. Ini tinggal kita simpan. Kemudian kita lanjut lagi spare part RAM non persediaan. Non persediaan, jenis barangnya juga non persediaan, pilihannya bis. Oke, di sini kita isikan harganya, harga defaultnya. Misal di sini harga defaultnya 100.000. Oke, kalau sudah kita bisa cek di sini. Untuk di sini kita sudah ada tipenya ya. Tipe kategori barang atau jenis barangnya jasa.
ada dua ini, kemudian yang non persediaan ada dua juga. Nah, kemudian kasus yang kedua di sini menjual jasa servis, beli spare partnya non persediaan dari vendor. Jadi ketika ada melakukan jasa servis itu juga ada pergantian spare part gitu. Contohnya berarti ini ada customer. Customernya di sini langsung saja ke proses penjualan, faktur penjualan ya. Kita klik di sini, faktur penjualan. Kemudian kita isikan nama pelanggannya. Contohnya di sini Virgi. Kemudian melakukan jasa perbaikan laptop. Di sini bisa kita karena namanya sangat global sekali. Jasa perbaikan laptop bisa kita tambahin di sini. Misal laptop HP tipenya X. Di sini bisa atau di info lainnya di sini keterangan kita bisa berikan kerusakan kerusakan LCD gitu. Oh, kerusakan lemot ingin ganti SSD. Gini. Oke, di sini kita bisa juga tag penjualnya. Atau kalau mungkin dalam jasa servis, kita bisa tagging untuk nama ininya ya apa? Teknisinya gitu. Ini coba kita close dulu aja. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke karyawan. Di sini kita buat aja karyawannya Pak Ari gitu. Pak Ari sebagai tenaga penjual. Kalau sudah kita simpan. Sebenarnya ini hanya sebatas untuk tagging sebagai apa namanya teknisi aja yang benerin ini nanti siapa. Kita balik lagi, perbaikan jasa laptop, apps, atau ini namanya disesuaikan ya, HP, tipenya apa di sini, kemudian keterangannya, lemot, install ulang Windows, ganti SSD gitu. Kalau sudah ini kita tinggal sebagian ini di rincian barang harganya mungkin karena kebutuhannya banyak di sini harganya nggak 100.000 tapi 200.000 gitu. Jika ada diskon bisa dimasukkan itu nanti akan merefer ke sini kalau tidak juga nggak apa. Nah, penjual ini tadi kita sudah inputkan nama teknisi kita di sini, Ari. Ini kita klik aja. Jadi nanti bisa ke-track untuk perbaikan laptop HP ini dikerjakan oleh Ari. Kita lanjut. Kemudian di sini ada penjualan SSD juga. Nah, di sini kuantitasnya satu. Nah, karena namanya ini secara global, spare part SSD, ini bisa kita ganti. Misal, SSD Kingston 500 GB gitu. Harganya juga ini secara defaultnya segini, tapi misal harganya 700.000. Ini penjual atau teknisinya juga bisa di-tag. Kalau sudah tinggal kita lanjut. Oke, kemudian ada informasi lainnya. Bisa kita klik di sini. Misal syarat pembayarannya COD gitu. Itu bisa. Dan lain sebagainya ini bisa boleh diisi, boleh tidak. Pengirimannya kapan atau ini selesainya kapan juga bisa diberikan
Jadi sebagai estimasi nih, estimasi untuk laptop perbaikan ini selesainya kapan gitu, di tanggal pengiriman. Kemudian di sini juga ada biaya-biaya lainnya, misal ada biaya tambahan apa itu bisa dimasukkan di sini. Oke, kalau sudah ini tinggal diklik cetak sebagai nota gitu. Nah, ini di sini sudah ada perbaikan laptop bla bla bla. Nah, totalnya 900.000 disiapkan, disetujui dan lain-lain. Ini kita tutup dulu. Untuk laporan yang terbentuk ini seperti apa? Laporan yang terbentuk setelah kita melakukan proses penjualan atau input nota tadi ya. Ini adalah statusnya dulu. Statusnya bisa kita masuk ke sini. Faktur penjualan, kita klik, kemudian klik yang warna hijau ini, list. Statusnya pelanggan Virgi belum lunas. Jadi omsetnya sudah masuk, penjualannya sudah masuk, tapi pembayarannya belum. Jadi di sini statusnya belum lunas. Kalau mau lihat laporannya, ini tinggal diklik di sini. Kita lanjutkan ke daftar laporan. Kita lihat laporan laba rugi. Lihat report hari ini 22. Nah, seperti ini. Untuk pendapatannya 900.000, beban pokok penjualan masih 0, laba kotor sekian, 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 sekian. Nah, padahal dalam pengerjaan ini, pengerjaan laptop perbaikan ini, si Virgi, eh, kita, toko, ada melakukan pembelian Kingston SSD 500 GB ke vendor gitu. Jadi di sini juga karena kita tidak ada nyetok untuk SSD ini, jadi diambilkan langsung dari vendor yang bekerja sama. Jadi prosesnya seperti apa untuk menghasilkan eh, HPP atau apa beban pokok penjualannya ini, itu bisa kita masuk ke proses pembelian karena kita ngambil ke vendor atau ke supplier kita itu diakui kalau di sistem itu sebagai proses pembelian. Kita klik proses pembelian, kita langsung ke fitur paling singkatnya, ke faktur pembelian. Kita klik misal pemasoknya atau supplier kita Exo komputer contohnya. Simpan, kemudian kita cari di sini spare part SSD contohnya Kingston 500 GB. Satu piece harganya misal kita dapat harga dari vendor itu 250. Kalau sudah kita lanjut, kemudian di informasi lainnya jangan lupa inputkan untuk nomor faktur atau nomor nota pembelian kita. Contohnya di sini EXO. Nih, ini disesuaikan dengan nota yang kita dapatkan ya. Kemudian syarat pembayarannya kita contohnya di sini 7 hari tempo. Ini nomor rekening dan lain-lain bisa sekalian diisi, boleh. Kalau sudah ini tinggal dicetak atau disimpan. Oke, di sini berarti kita sudah melakukan proses pembelian untuk Kingston-nya tadi. Jadi kita bisa lihat ke daftar laporan. Balik lagi kita refresh di sini. Penjualan ada di sekian, kemudian beban pokok ini ada di 250.000. Ini didapatnya dari kita pembelian SSD ke Kingston tadi, apa SSD Kingston ke Exo komputer tadi. Gitu. Jadi terbentuklah nih laba kotor dan lain sebagainya, lain sebagainya. Gitu. Kemudian untuk ke tadi di nomor 5 ada kebutuhan terkait mau melihat
kita sudah ngambil apa aja ke vendor tersebut atau melakukan apa namanya, ada nota apa sih ke vendor tersebut. Nah, itu sebenarnya kita tinggal lihat ke daftar laporan ini, daftar laporan, kemudian ke pembelian, pembelian, kemudian rincian pembelian per pemasok. Ini kita bisa tampilkan aja. Nah, ini nanti bisa ditampilkan di sini rinciannya. Oh, sorry. Ini rincian pembelian. Harusnya rincian faktur pembelian. Rincian. Contohnya ini. Jadi ini nanti laporan bisa kita edit. Jadi contohnya kita mau lihat dari Exo komputer aja. Itu nanti bisa. Contohnya ini bisa dilihat ada Kingston dan yang contohnya di sini kita baru ada pembelian Kingston ya. Oke. Kemudian kita lanjut tadi ke case selanjutnya. Di sini ada beberapa kasus yang nomor 4 ya. Dalam beberapa kasus servis HP, eh, s- orderan yang masuk ke tempat kita oper ke vendor. Gitu. Ini bisa diakuinya sebagai ini. Kita proses dulu penjualannya, berarti orderan masuknya dulu. Kita ke data baru ya. Ini kita close-close aja. Data baru, nota baru berarti di sini. Kita tambah. Misal di sini pelanggannya si Samsul. Kemudian dia melakukan jasa servis HP gitu. Di sini sesuai dengan tampilannya tadi, jasa servis HP luas. Di sini kita bisa buat servis HP Samsung A55. Sini ganti LCD gitu. Ganti LCD dan lain-lain sebagainya. Di sini contohnya kita kasih harga 1.500.000 ke customer-nya. Bisa dipilih juga di sini untuk penjualnya siapa atau teknisinya siapa. Tapi karena kita mau servis HP ini, kita lemparkan ke vendor kita, itu bisa dikosongin. Info lainnya bisa kita berikan di sini, servis ganti LCD itu. Kita lanjut. Oke, kalau sudah kita simpan, bisa kita cetak untuk notanya. Nah, notanya juga yang bentuk seperti ini, sesuai nama yang kita inputkan ya. Kemudian, karena ini prosesnya kita lempar juga ke vendor, ini bisa kita masuk ke pembelian juga. Kita klik pembelian, data baru di sini. Misal sama, kita vendor untuk servis HP sama ke Exo juga. Exo komputer, kemudian di sini jasa servis HP. Misal di sini servis HP Samsung A55 Pak Samsul. Contohnya seperti ini. Kita dapat harganya di sini 800.000. Kalau sudah, tinggal kita lanjut.
kemudian informasi lainnya, nomor fakturnya juga boleh diisi, syarat pembayarannya juga diisi. Kalau sudah kita simpan. Nah, di sini juga berarti kan langsung untuk ke daftar laporan, laba ruginya langsung terbentuk di sini. Penjualan 2,4, kemudian beban pokok penjualannya sekian. Gitu. Kemudian rincian faktur pembelian kita juga bisa langsung kelihatan di sini. Untuk Exo komputer, ini Exo komputer juga ada beberapa nomor di situ. Gitu. Sebenarnya untuk dari sisi reporting ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Itu bisa kita modifikasi di sini. Contoh laporannya. Contohnya kita ubah di sini groupingnya. Coba kalian seperti apa? Nah, ini kan langsung jadi satu tampilan yang sama ya. Kode berapa? Oh, kita kasihkan di sini nomor nota biar kelihatan. Oke. Nah, sini. Ini nomor eh, apa? Faktur pembelian kita. Ini kode barangnya. Ini kita melakukan pembelian apa aja ke vendor tersebut. Kita bisa tambahkan juga di sini vendornya. Masuk. Hmm. Kalau mau lebih rinci juga ada tanggal, bagian halaman kita buat seperti ini. Simpan. Oke. Suppliernya EXO, tanggal pembeliannya kapan, harganya berapa, gitu, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya untuk kebutuhan dari sisi eh, jasa servis gitu. Kebanyakan sih memang eh, barangnya ada juga yang menjual jasa aja, tapi dia untuk spare part dan lain sebagainya ngambil dari luar gitu. Atau mungkin banyak juga yang nerima servisan tapi nanti dilempar lagi ke luar.